Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sinta Nuria, mahasiswi Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Poltekkes Kemenkes Semarang. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai letusan Gunung Krakatau tahun 1883 sebagai salah satu contoh bencana alam yang berkembang menjadi krisis kesehatan masyarakat akibat keterbatasan kesiapsiagaan pada masa itu, mencakup penyebab bencana, dampak kesehatan, kerentanan masyarakat, serta upaya penanggulangan krisis kesehatan. Yang pertama ada penyebab dan kronologi bencana. Gunung Krakatau yang terletak di Selat Sunda antara Pulau Jawa dan Sumatera meletus pada tanggal 26 sampai 27 Agustus 1883. Letusan ini disebabkan oleh tekanan magma yang sangat besar di dalam perut bumi hingga memicu ledakan eksplosif beruntun. Letusan ini memicu tsunami raksasa yang menghantam pesisir Banten dan Lampung. Akibatnya, lebih dari 36.000 jiwa meninggal dunia, sebagian besar karena gelombang tsunami. Dari sudut pandang penanggulangan krisis kesehatan, posisi gunung yang dekat pemukiman pesisir dan ketiadaan sistem informasi menjadi faktor utama yang memperparah dampak kesehatan masyarakat. Selanjutnya ada dampak kesehatan akibat bencana. Bencana ini menimbulkan krisis kesehatan yang luas, baik dampak langsung seperti luka bakar, patah tulang, cedera akibat runtuhan, dan kematian karena tsunami, maupun dampak tidak langsung seperti gangguan akses air bersih dan pangan, meningkatnya risiko penyakit menular seperti diare dan ispa, serta dampak psikologis seperti trauma mendalam akibat kehilangan keluarga, rumah, dan sumber penghidupan, atau layanan kesehatan saat itu belum tersedia. Jadi jelas, bencana alam bisa berkembang menjadi krisis kesehatan jika kesiapsiagaan dan layanan kesehatan terbatas. Selanjutnya ada faktor kerentanan masyarakat. Kerentanan masyarakat dipengaruhi oleh lokasi pemukiman yang dekat pesisir tanpa jalur evakuasi, rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai risiko bencana, keterbatasan fasilitas kesehatan, dan sarana transportasi dan komunikasi terbatas membuat respon medis terlambat. Selanjutnya ada upaya penanggulangan krisis kesehatan berbasis kapasitas. Upaya penanganan bencana pada masa letusan Krakatau masih terbatas pada evakuasi korban dan pemberian bantuan pangan bagi masyarakat terdampak. Keterbatasan tenaga medis, peralatan kesehatan, serta koordinasi penanganan menyebabkan respon krisis kesehatan belum berjalan optimal. Sebagai pembelajaran untuk masa kini, penanggulangan krisis kesehatan perlu dilakukan dengan memanfaatkan kapasitas yang dimiliki daerah dan masyarakat setempat. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penguatan peran fasilitas kesehatan seperti puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan darurat saat bencana terjadi. Selain itu, pelatihan bagi tenaga kesehatan dan relawan lokal penting dilakukan agar masyarakat mampu melakukan pertolongan pertama sebelum bantuan dari luar daerah datang. Penyediaan logistik kesehatan dasar, air bersih, dan sanitasi di wilayah rawan bencana juga perlu disiapkan sebagai langkah awal pencegahan krisis kesehatan. Edukasi masyarakat mengenai jalur evakuasi dan kesiapsiagaan bencana menjadi bagian penting agar masyarakat dapat merespons bencana secara cepat dan mandiri ketika terjadi keadaan darurat. Kesimpulannya yaitu, letusan Krakatau tahun 1883 menunjukkan bahwa bencana alam tidak hanya merusak fisik, tapi juga bisa menjadi krisis kesehatan masyarakat yang luas. Jumlah korban yang tinggi dipengaruhi oleh minimnya kesiapsiagaan, tidak adanya sistem peringatan dini, dan terbatasnya fasilitas kesehatan. Peningkatan kapasitas layanan kesehatan, kesiapsiagaan masyarakat, dan sistem peringatan dini adalah kunci untuk mengurangi dampak kesehatan akibat bencana di masa depan. Sekian presentasi dari saya, semoga bisa menambah wawasan tentang pentingnya kesiapsiagaan kesehatan saat bencana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.